maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi Debat global. Capres yang kedua sudah berlalu, namun publik yang notaben pemilih masih dibuat bergetar. Beragam reaksi muncul pasca debat kedua ini, mulai dari tim kemenangan masing-masing partai, rakyat biasa, elit politik hingga istana. Reaksi yang sangat menarik untuk dibahas adalah tanggapan soal masalah etika kepemimpinan, masalah data yang tidak valid, hingga terkesan menggunakan ranah pribadi untuk menyerang salah satu paslon dalam ajang debat kali ini. Akibatnya debat ini dianggap tidak clear untuk membahas masalah-masalah substansial sesuai dengan tema debat yang diusung KPU. Sorotan kali ini adalah tentang tampilan dari masing-masing paslon, terutama bahasa tubuh yang tampak selama debat berlangsung. Paslon nomor urut 3 tampil ceria dan terlihat sangat antusias dengan jaket dan kacamata hitam. Paslon nomor urut 2 tampil dengan khas baju biru muda cerah yang gemoy. Sedangkan paslon nomor urut 1 tampil dengan kemeja putih yang dibalut jas hitam ala presiden. Keren banget bukan? Namun yang membedakan dalam debat ini adalah sorotan mata yang selalu tampak pada paslon nomor urut 1 ditangkap sorotan kamera. Bahasa tubuhnya menunjukkan ekspresi yang cukup aneh. Ekspresi tubuh ini, khususnya sorotan mata dan tatapan matanya seolah sedang berinteraksi dengan audiens, namun tak tahu pasti audiens mana yang sedang berinteraksi dengannya. Apakah ada audiens yang menjadi fokus untuk dilihat? Penonton media siaran pun masih bertanya-tanya dengan sorotan matanya. Sekarang mari kita lihat sorotan mata paslon nomor urut 1 ini selama debat, khususnya sesi bertanya dan menanggapi sesuai tema debat. Pertama, ketika terjadi interaksi tanya dan menjawab dengan paslon nomor urut 3. Bila diperhatikan dengan baik ada sorotan mata ke arah audiens yang tampak tak wajar, seolah ada komunikasi mata yang sedang terjadi. Tak tahu bahasa komunikasi apa yang dipakai, tapi jelas ini tampak tak wajar dari gerak tubuh khususnya mata. Selain ini terkesan kurang nyaman dan gelisah. Dengan efisiensi, dengan penerimaan pajak yang baik. Tampak terlihat gerakan menarik nafas panjang dan kedua bahu ditarik ke atas dan sedang menuliskan sesuatu di atas meja debat di depannya. Publik tentu saja bertanya dan curiga dengan tampilan paslon nomor urut 1. Yang kali ini, gaya komunikasi, interaksi dan bahasa tubuh yang terlihat, yaitu mata yang berfokus ke audiens ini, berbeda dengan penampilannya di debat pertama Capres beberapa waktu yang lalu. Setiap kali ada pelanggaran dikerjakan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, maka tegakkan aturan, tegakkan hukum. Nomor 1. Oke. Yang kedua, ketika kita berbicara kerukunan, maka kita harus melakukan usaha berkomunikasi dengan semua. Negara tidak boleh memusuhi salah satu unsur yang ada di masyarakat. Nah, boleh. Negara adalah penyelenggara yang harus menjangkau semua. Kami mungkin tidak suka, mungkin tidak setuju dengan pikiran seseorang, tapi negara harus memberikan hak kepada dia untuk berbicara, termasuk untuk mengkritik. Di sini tampak jelas perbedaannya, begitu menikmati, lepas, dan tidak tampak sorotan mata dengan audiens. Debat pertama baik dan substansial walaupun beberapa pengamat menganggap kurang mengeksplor kemampuan dari masing-masing paslon. Kedua, bahwa hal yang sama juga terjadi pada sesi tanya dan menjawab yang terjadi dengan paslon nomor urut 3. Nampak juga sorotan mata paslon nomor urut 1 yang seakan fokus pada audiens terekam jelas di saat debat berlangsung. Lagi-lagi tampak keanehan yang mengundang curiga. Ada apa gerangan? Bung Karno pernah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Makasih, Pak Ganjar. Dengan bahasa tubuh khususnya sorotan mata yang seakan sedang berinteraksi dengan audiens telah dilihat oleh 200 juta lebih pasang mata penduduk yang sekaligus pemilih dalam pemilu 2024 ini.
Maka pertanyaan yang timbul dalam benak rakyat adalah adakah sesuatu yang tak pantas dan tak beretika yang sedang dipertontonkan lagi kepada rakyat Indonesia? Apakah yang katanya membawa perubahan adalah visi yang murni dan tulus yang sudah digembar-gembor atau lagi-lagi hanya ambisi kekuasaan semata yang telah menutup mata hati yang tampak dalam sorotan mata yang mengandung 1000 tanya ini? Ya, tentu saja ini mengundang sebuah kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tak beres di debat kedua capres. Yang punya akal sehat dan mata hati patut untuk mempertanyakan gerak bahasa tubuh yang diperlihatkan melalui sorotan mata paslon nomor urut 1 ini. Nah, sekarang rakyat bisa tahu manakah pilihan yang baik, perubahan atau melanjutkan. Tentu saja rakyat sudah bisa membedakan dan tak bisa dianggap tak tahu dan tak mengerti lagi. Rakyat kita sudah pada pintar politik kok. Sebagai suara rakyat, agar supaya tidak mengundang tanya dan kecurigaan masyarakat, maka usus debat Capres kedua perlu mendapat perhatian dan tanggapan KPU selaku penyelenggara debat, agar semua menjadi transparan. Gas dan lanjutkan. Salam satu tanah air, satu bangsa, Indonesia. I pace